Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di kali yang lalu kita telah membahas penyembah sejati. Kita akan melanjutkan, tetapi lebih dulu kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari di kali yang lalu, yakni fokus kepada satu kata proskineo, yang adalah kata di dalam Perjanjian Baru yang paling sering diterjemahkan sebagai worship atau ibadah. Kata ini berarti bergerak menuju kepada seseorang untuk mencium atau mengecupnya. Dengan demikian kita mengerti bahwa worship God adalah bergerak menuju kepada Allah untuk mencium atau mengecupnya. Dengan demikian kita juga mengerti bahwa worship adalah relationship. Worship adalah relasi antara anak-anak Tuhan dengan Bapa surgawi mereka. Adalah relasi antara sahabat Tuhan dengan Tuhan Yesus sang sahabat sejati. Ketika kita menyembah Tuhan, itu berarti sebagai gereja, kita adalah mempelai perempuan yang mendekati Yesus Kristus sang mempelai pria untuk mengecup dia. Indah bukan gambaran ini? Kita memikirkan sekarang bagaimana dengan gambarannya di Perjanjian Lama. Tadi itu kan Perjanjian Baru. Apakah kita bisa menyesuaikan gambaran yang sama? Oleh karena kebanyakan di dalam Perjanjian Lama itu, worship adalah ekspresi fisik yang diekspresikan di dalam bentuk bersujud atau berlutut atau tertelungkup di hadapan Allah. Worship juga konotasinya adalah kegentaran, ketakutan akan Tuhan oleh karena kedahsyatan Tuhan itu. Ayat yang kita bisa baca misalkan di dalam Mazmur 29 dan 96 dikatakan, muliakanlah nama Tuhan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Nah, padahal kita mempelajari di Perjanjian Baru bahwa konotasinya adalah sebuah relasi cinta. Adalah mendekat untuk mengecup. Jadi bagaimana kita merekonsiliasi antara takut dan gentar dengan mendekat untuk mengecup itu? Petunjuk ada di dalam Mazmur 2 ayat 11, 12 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang putra supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalanmu. Jadi di sini kita melihat bahwa beribadah kepada Tuhan memadukan antara sukacita dan gemetar. Antara mencium dia, tetapi juga gentar akan dia. Kalau begitu maknanya adalah kita cinta Tuhan, oleh sebab itu kita takut menyakiti hati Tuhan. Jadi arti takut kepada Tuhan bukan ketakutan bahwa dia akan menghukum kita, melainkan rasa takut akan menyakiti hati Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Bapa, kita mencium dia, kita mencintai dia, tapi di satu sisi di hati kita ada ketakutan, jangan-jangan kita tidak berkenan kepadanya. Demikian juga kepada sahabat kita. Demikian juga ketika kita mencium sang mempelai pria itu. Ada kegentaran, jangan-jangan kita menyakiti hatinya. Di Mazmur 85 ayat 10 ada sesuatu yang lain. Dikatakan demikian, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, ini sesuatu yang aneh. Bagaimana kasih dan kesetiaan akan bertemu dan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman? Tetapi pertanyaan paling penting barangkali, di manakah terjadinya dan bagaimana? Dan hal itu terjadi di suatu bukit yang jauh. Di Golgota. Di atas kayu salib. Disitulah Allah yang sama, yaitu yang kudus dan adil, yang oleh karenanya harus menghukum umat manusia yang berdosa. Adalah juga Allah yang maha kasih, yang oleh kebajikan, belas kasihan dan rahmatnya sendiri telah menanggung hukuman umat manusia. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Inilah the heart of worship.
I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Ketika kita mempelajari makna ibadah, worship, penyembahan di perjanjian baru maupun perjanjian lama, kita kembali berjumpa dengan Yesus. Inilah inti dari worship. Ibadah sejati itu berasal dari hati. Diekspresikan dalam bentuk, terserah Anda bagaimana mengekspresikannya. Yang penting dilakukan untuk Tuhan. Sebagaimana hal-hal lainnya juga harus berasal dari hati dan dilakukan untuk Tuhan. Dan kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan buatan tangan manusia. Maka Tuhan bisa dipuji dan disembah 24/7. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu kita bisa menyembah Tuhan. Di mana saja dan kapan saja. Ibadah juga kita melihat bagaimana PL dan PB menyebut-nyebut tempat ibadah memang. Tetapi bila hal itu disakralkan, maka tempat ibadah itu menjadi penyembahan berhala. Sedangkan ibadah Kristiani seharusnya bersifat spiritual. Bagaimana dengan kebaktian atau ibadah bersama? Itu berarti bahwa kita mendekat kepada Allah secara bersama-sama. Dan saudara-saudara, ini bukan social gathering, bukan makan bersama-sama. Ini adalah hal yang hanya dapat dipahami oleh orang rohani. Oleh karena di dalam kita berbakti atau beribadah bersama itu, salib menjadi begitu nyata. Ada hal yang vertikal dan ada hal yang horizontal. Kebaktian bukan berarti kita hanya menyembah ke atas kepada Tuhan, tetapi juga ada unsur kita bersama-sama dengan orang-orang lain. Maka ini adalah hak istimewa orang percaya. Dan Allah hanya dapat dihampiri oleh mereka yang di dalam Kristus. Demikian kesaksian dari beberapa ayat kitab suci. Ibadah bersama atau kebaktian itu juga disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Bahasa Yunaninya homothimadon. Kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Makna dari homothimadon itu adalah sehati sepikir. Itu berarti di dalam ibadah situasi kondisi masing-masing orang beragam, tetapi mereka semua atau kita semua ketika beribadah, kita bersatu dalam satu tujuan dan pikiran kita tertuju hanya kepada Allah saja. Fokus ibadah bersama kita adalah bukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang di sekeliling kita, bukan kepada worship leader, singer, tim musik, tarian, dan yang lain-lainnya. Tetapi fokus utama kita adalah Tuhan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita sama sekali melupakan diri sendiri, seperti dalam meditasi-meditasi dunia timur, dan juga bukan melupakan orang lain. Oleh karena worship is about the relationship. Relasi kepada Allah, tetapi sekaligus bersama-sama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Kalau begitu, ibadah bersama itu bukan sesuatu yang ringan. Itu berarti kita mengorbankan segalanya. Tubuh dan jiwa kita, waktu dan tenaga kita, dan memfokuskan segenap kemanusiaan kita seutuhnya kepada Tuhan secara konsisten. Itulah ibadah kita yang sejati. Perkataan di dalam Roma 12 ayat 1-2. Bagaimana dengan ibadah bersama dan ibadah sendirian? Banyak orang ke gereja di hari Minggu. Mereka sekedar memenuhi kewajiban. Dan seolah-olah itu kewajiban yang dapat diselesaikan dalam satu hari saja. Lalu kita anggap inilah worship. Tetapi ibadah hari Minggu di gereja itu memang true worship. Jika di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu, Anda juga worship. Anda dapat menyembah dan worship Tuhan ketika Anda duduk di balik meja dan menulis atau mengetik. Ketika Anda mengendarai bis atau kereta api, bahkan ketika mengemudi mobil atau motor.
ketika mencuci piring dan menyetrika baju, atau sambil menyapu dan mengepel lantai. Kita bisa menyembah Tuhan. Jadi ibadah bersama mestinya lahir dari ibadah sendiri. Anda dapat menyembah atau worship Tuhan ketika Anda di dalam segala situasi kondisi dan di tengah-tengah kegiatan apapun juga. Bahkan ketika sakit dan tidak bisa bergeser dari tempat tidurmu. Serta tanpa kata-kata, Anda masih dapat menyembah Dia. Kita tetap ke gereja dan worship God di situ tentu saja. Tetapi jika kita hanya ke gereja dan menyembah satu hari saja, itu bukan ibadah sejati. Itu bukan true worship. Kecuali jika dilanjutkan dengan worship di hari-hari berikutnya. Ketika saya merekam video ini adalah masa isolasi diri. Dan itulah justru masa yang paling tepat untuk melatih diri beribadah yang sejati. Tidak ada lagi bantuan dari luar untuk kita beribadah. Kita bergantung kepada Tuhan dan kepada diri sendiri untuk menyembah Dia dengan cara yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati.